Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai pendapatan. Kelompok kami terdiri dari Tita Setianingsih, NIM 2017-332, Novi Lailatul Imamah, NIM 2017-362, Maudi Farah Fauzi, NIM 2017-366, Maulana Aji, NIM 2017-339, dan Syarhani Sabila M, NIM 2017-385. Sebelum kita masuk pada pengertian pendapatan, kita akan menjelaskan tentang masalah teoritis pendapatan. Masalah teoritis pendapatan. Yang pertama yaitu definisi. Apa karakteristik yang harus dipenuhi sehingga suatu jumlah dapat disebut sebagai pendapatan? Yang kedua yaitu pengakuan. Apa kriteria pengakuan? Yang ketiga yaitu saat pengakuan. Kapan kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi? Dan yang keempat yaitu prosedur pengakuan. Apa kegiatan yang memicu pendapatan? Masalah definisi dan pengakuan terletak pada level perekayasaan sehingga keduanya masuk dalam rangka konseptual. Masalah definisi pendapatan hendaknya dibedakan dan dipisahkan dengan masalah pengakuan pendapatan. Suatu objek yang masuk dalam definisi pendapatan tidak dengan sendirinya dapat diakui sebagai pendapatan dan terrefleksi dalam statement keuangan. Definisi pendapatan dan untung menurut SFAC nomor 6 FASB. Pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban atau kombinasi keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi perifer atau insidental dari suatu entitas dari semua transaksi lain dan peristiwa lain dan keadaan yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendapatan. Aliran masuk atau kenaikan aset menurut Patton dan Littleton, aset dapat bertambah dikarenakan yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor atau investor. Kemudian laba yang berasal dari kegiatan investasi, contohnya penjualan aset tetap, suat berharga, segmen bisnis, dan anak perusahaan. Kemudian hadiah, donasi atau temuan, relevansi atau penilaian kembali aset yang telah ada, dan penyediaan atau penyerahan produk, barang, dan jasa. Selanjutnya, operasi utama yang berlanjut. Yang pertama, memproduksi dan mengirim barang atau melaksanakan jasa. Yang kedua, tidak melihat jumlah rupiah tiap produk yang diserahkan kepada pelanggan. Yang ketiga, tidak melihat sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Yang keempat, tidak membatasi jenis produk menjadi produk utama dan produk sampingan. Dan yang terakhir, pendapatan dan operasi utama juga dibantu dengan pendapatan dari non-operasi. Yang selanjutnya, pengukuran kewajiban. Yang pertama, terjadi pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Yang kedua, asas akrual, contohnya piutang, pendapatan bunga, piutang dividen, dan lainnya. Selanjutnya ada suatu entitas di mana perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan pemilik dikarenakan sebuah aset yang dikuasai oleh perusahaan. Pada saat aset naik sebagai pendapatan, maka utang perusahaan kepada pemilik juga naik dengan jumlah yang sama. Utang kepada pemilik ini berwujud ekuitas. Jadi, naiknya ekuitas merupakan konsekuensi, bukan sebagai sumber pendapatan. Yang selanjutnya, produk perusahaan. Menurut KAM, pendapatan kejadian yaitu kenaikan, bukan objek itu sendiri, dan kenaikan tersebut harus berkaitan dengan nilai, sehingga bersifat moneter. Jadi, pendapatan adalah kejadian moneter, naiknya nilai perusahaan karena produksi atau penjualan produk. Aliran moneter itu sendiri berupa yang pertama, nilai aset naik karena produksi atau penjualan produk ke konsumer. Yang kedua, objek, yaitu jumlah rupiah atau kos aset atau produk yang dihasilkan atau dijual. Yang selanjutnya ada pertukaran produk. Ini dikarenakan pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut
menghasilkan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Yang selanjutnya, berbagai bentuk dan nama, yaitu pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencangkupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan misalnya disebut dengan penjualan. Selanjutnya, yang merupakan karakteristik pendapatan adalah untung. Menurut IAI dan APB, yang menimbulkan untung menjadi sumber atau karakteristik pendapatan di sini adalah 3. Yang pertama, karena untung merupakan kenaikan ekuitas atau aset bersih. Yang kedua, karena untung merupakan transaksi periferal atau transaksi di luar operasi utama atau insidental, yaitu transaksi yang kejadiannya jarang. Kemudian yang ketiga, karena untung merupakan hal yang selain berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Kemudian menurut FSAB, yang menimbulkan untung menjadi sumber atau karakteristik pendapatan adalah yang pertama, periferal dan insidental. Contohnya itu penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, dan pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua, transfer non-timbal balik dengan pihak lain. Contohnya hadiah dan donasi bagi organisasi non-profit dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Kemudian yang ketiga, penahanan aset. Contohnya kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahanan sediaan. Yang keempat, faktor lingkungan. Contohnya ganti rugi asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Selanjutnya, landasan pikiran dan pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan diakui jika memenuhi kualitas yang pertama, keterukuran atau measurability, yang berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut, dan keterandalan atau reliability yang berkaitan dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Menurut FASB, ada 2 kriteria pendapatan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi atau realized to realizable, yakni pendapatan atau untung baru dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bila mana produk atau barang dan jasa telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, terbentuk atau terhak atau earned, yakni pendapatan baru dapat diakui setelah terbentuk. Pendapatan dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.